Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Penuri Saputra akan menjelaskan mengenai information flow atau arus informasi dalam sistem pemerintahan dengan mengambil 5 contoh kasus nyata di Indonesia. Nah, penjelasan ini akan mencakup pengertian sumber informasi, analisis, serta solusi dan saran. Nah, yang pertama kita itu harus mengerti apa itu information flow. Information flow adalah rangkaian proses penyampaian informasi yang dimulai dari pemerintah sebagai komunikator, kemudian disebarluaskan melalui berbagai media, diterima dan dipahami oleh masyarakat hingga akhirnya memunculkan respon, sikap maupun opini publik dalam konteks pemerintahan. Nah, arus informasi bukan sekedar menyampaikan kebijakan saja, tetapi juga menjadi jembatan antara negara dan rakyatnya. Yang pertama, contoh information flow adalah penanganan banjir oleh pemerintah daerah. Nah, sumber informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, analisisnya adalah kasus banjir merupakan situasi darurat yang menuntut kecepatan dan akurasi informasi ketika pemerintah menyampaikan kondisi wilayah, langkah penanganan dan himbauan evakuasi secara tepat waktu, maka masyarakat akan merasa terlindungi dan kepercayaan terhadap pemerintah meningkat. Nah, jika informasi terlambat atau tidak sinkron antara lembaga atau berubah-ubah, maka akan muncul kepanikan, penyebaran hoaks, dan kritik tajam dari masyarakat. Solusi dan saran dari saya, pemerintah daerah perlu membentuk satu pintu informasi resmi seperti posko digital banjir yang diupdate secara real time. Saluran komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan SMS broadcast dapat digunakan untuk menjangkau warga terdampak secara langsung. Selain itu, peran RT, RW, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk memverifikasi kondisi di lapangan agar informasi yang disebar tidak menyesatkan. Yang kedua adalah program pengentasan stunting. Nah, sumber informasinya dari Kementerian Kesehatan. Analisis saya yaitu program stunting menunjukkan bahwa arus informasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian kebijakan saja, tetapi juga sebagai saran edukasi kesehatan, masyarakat, informasi mengenai pentingnya gizi, dan pola asuh anak harus sampai kepada ibu hamil dan ibu menyusui di desa-desa. Keberhasilan program sangat bergantung pada apakah pesan tersebut dipahami dan dipraktekkan. Jika informasi itu hanya disampaikan dalam bentuk spanduk atau dokumen saja, maka dampaknya akan sangat terbatas. Nah, solusi dan saran dari saya, gunakan bahasa lokal yang mudah dipahami, dan bantu infografis visual yang menarik. Nah, kader posyandu perlu dilatih agar mampu menjadi komunikator yang komunikatif dan persuasif di era digital ini. Nah, video pendek seperti edukasi gizi di platform seperti TikTok, Instagram, Reels, dan YouTube terbukti lebih efektif menjangkau generasi muda dan ibu-ibu muda. Yang ketiga ada pemilu dan penyampaian informasi politik. Nah, sumber informasi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, analisisnya pada masa pemilu, arus informasi bersifat persuasif dan sangat mempengaruhi pembentukan opini publik. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai visi, misi, dan program kerja calon agar dapat menentukan pilihan secara rasional. Namun tantangan besar yang muncul adalah maraknya disinformasi, berita bohong, dan polarisasi dari media sosial. Jika informasi resmi dari KPU tidak disebarkan secara masif, maka ruang publik akan dikuasai oleh narasi yang tidak bertanggung jawab. Nah, solusi dan saran dari saya, KPU dan Bawaslu perlu membuat ringkasan program calon dalam format video singkat berdurasi 1 hingga 2 menit. Kampanye literasi digital seperti cek fakta dulu dan situs resmi KPU harus digencarkan. Nah, selain itu debat kandidat sebaiknya dirancang lebih interaktif dan menyentuh isu-isu sehari-hari masyarakat agar informasi yang disampaikan relevan dan mudah diingat. Yang keempat ada operasi pasar dan kebijakan stabilitas harga. Sumber informasi dari Kementerian Perdagangan, Bulog data inflasi dari BPS, serta informasi dari pasar induk. Nah, analisisnya adalah informasi mengenai informasi pasar dan ketersediaan bahan pokok memiliki dampak langsung terhadap perilaku ekonomi masyarakat.
Ketika masyarakat mengetahui bahwa beras, SPHP, atau minyak goreng tersedia dengan harga terjangkau di titik tertentu, maka kecenderungan panik buying dapat ditekan. Sebaliknya, jika informasi tidak sampai ke pasar tradisional dan masyarakat bawah, maka harga tetap tinggi dan kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Solusi dan saran dari saya, libatkan pedagang pasar sebagai agen informasi karena mereka berinteraksi langsung dengan pembeli setiap hari. Pemerintah daerah dapat mengupdate data stok dan harga secara harian melalui Instagram atau Facebook resmi Dinas Perdagangan. Untuk daerah yang minim akses internet, sistem SMS blast kepada warga terdaftar bisa menjadi solusi yang efektif. Nah, yang kelima ada program bantuan sosial atau Bansos. Nah, sumber informasinya dari Kementerian Sosial. Analisisnya, Bansos adalah kebijakan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat bawah, sehingga arus informasinya sangat sensitif. Masyarakat akan memberikan respon positif jika proses penyaluran berjalan transparan, tetap tepat sasaran, dan adil. Namun jika data penerima tidak diperbarui dan tidak dipublikasikan, maka akan muncul kecurigaan rasa tidak adil dan tuduhan praktek korupsi. Nah, solusi dan saran dari saya, daftar penerima bansos sebaiknya dipublikasikan di papan pengumuman desa, media sosial, dan website resmi agar dapat diawasi bersama. Pemerintah juga perlu menyediakan kanal pengaduan yang cepat, tanggap melalui WhatsApp atau call center. Terakhir, data DTKS harus diverifikasi dan dimutakhirkan setiap 6 bulan agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.